Kisah kali ini terjadi jauh sebelum ada kisah bahagia Snow White. Dahulu, Ratu Ravenna sudah banyak mengambil alih kerajaan dengan cara yang keji. Tentunya berkat bantuan cermin ajaib, Ravenna menjadi tidak terkalahkan. Ravenna sendiri memiliki adik perempuan bernama Freya yang ternyata belum bisa mengeluarkan kekuatan sihir seperti dirinya. Tapi malam itu, dia yakin jika suatu saat nanti Freya pasti bisa melakukannya. Ketika sedang bermain catur bersama, tiba-tiba saja Ravenna menyinggung hubungan Freya dengan kekasihnya yang sedang berada di ambang kehancuran karena kekasih Freya dipaksa menikah dengan perempuan lain. Padahal di sisi lain, Freya telah mengandung anak dari lelaki itu. Namun Freya yang yakin jika kekasihnya itu adalah cinta sejatinya, dia memilih untuk menunggu lalu meninggalkan kakaknya sendirian. Seiring berjalannya waktu, Freya pun telah melahirkan anaknya, dan berkat kesabaran dan suatu keyakinan, akhirnya dia mendapatkan surat dari kekasihnya yang mengatakan kalau dia akan meninggalkan istri dan keluarganya dan kembali untuk hidup bahagia bersama Freya. Tapi suatu malam ketika Freya sedang berjalan-jalan di luar istana, dia melihat kamar bayinya terbakar dan terlihat tidak ada yang tersisa di dalam sana. Ketika diselidiki, ternyata pelaku dari kebakaran itu adalah kekasih Freya sendiri, sehingga kemarahan yang ada pun membangkitkan sihir yang selama ini ada di dalam tubuhnya. Di tengah kesedihan dan kemarahannya, Freya pergi dari kerajaan Ravenna untuk membangun kerajaannya sendiri di bagian utara. Ia menyerang kerajaan lain yang ada di sana dan membuat orang-orang ketakutan dengan namanya. Lalu, karena dirinya tidak bisa membesarkan anak, Freya menculik semua anak dan salah satunya adalah Erik yang nantinya akan ia jadikan bala tentara. Di kerajaan tersebut hanya ada satu aturan, di mana mereka tidak diperbolehkan untuk jatuh cinta, karena cinta adalah suatu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Anak-anak lalu dilatih menjadi tangguh dengan atau tidak menggunakan senjata. Hingga seiring berjalannya waktu, mereka pun tumbuh menjadi seorang prajurit yang handal dengan Erik dan Sarah yang menjadi dua prajurit pentolannya. Suatu hari datanglah anak-anak lain dari kerajaan yang sudah berhasil digulingkan. Anak-anak itu juga nantinya akan dilatih agar menjadi seorang prajurit yang bisa diandalkan. Di balik peperangan untuk memperluas wilayah kerajaan Ratu Freya, ternyata Erik dan Sarah telah diam-diam menjalin hubungan yang tentunya sangat dilarang. Namun karena mereka saling mencintai, keduanya pun saling berjanji dan akan menjaga satu sama lain. Mereka juga berencana untuk kabur dari kerajaan demi menjalin cinta tanpa adanya larangan. Tapi gara-gara burung hantu mata-mata Ratu Freya telah mempergoki mereka, malam itu juga Freya yang merasa dihianati pun langsung menyuruh prajuritnya untuk mengepung Erik dan Sarah hingga pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Syaratnya ketika Erik dan Sarah menang, Freya akan membebaskan mereka. Tapi ketika peperangan itu dimenangkan oleh Erik dan Sarah, tiba-tiba Ratu Freya mengeluarkan kekuatannya dan membuat sebuah dinding es yang tebal, di mana terlihat Sarah berhasil dibunuh, sedangkan Erik dipukul hingga pingsan lalu dibuang ke sungai es. Tahun demi tahun kini kerajaan Ratu Freya menjadi semakin luas, sedangkan kerajaan kakaknya Ravenna tumbang oleh Snow White. Lalu setelah 7 tahun semenjak Snow White menduduki tahta, para pasukan dari kerajaan Snow White terlihat membawa cermin ajaib karena akan diletakkan di suatu tempat bernama Suaka. Namun tiba-tiba di jalan mereka mendengar suara yang mencurigakan dan entah apa yang terjadi selanjutnya. Di tempat lain, setelah membantu Snow White menggulingkan Ravenna, Erik menjadi penjaga kelestarian hutan baik hewan maupun tumbuhan, dan di sela-sela pekerjaannya, Erik selalu pergi ke tepi danau untuk mengenang kepergian Sarah. Lalu tidak lama kemudian William, sahabatnya Snow White, datang untuk memberitahu kalau cermin ajaib telah menghilang. Dia mengatakan kalau ternyata hawa jahat dari cermin itu masih ada. Makanya kerajaan Snow White mengirim rombongan untuk menyembunyikan cermin tersebut di Suaka. Namun nyatanya mereka tak kembali setelah 2 minggu berlalu.
Di saat William meminta tolong kepada Eric untuk mencarikan cermin yang hilang itu, Eric menyadari bahwa ada mata-mata dari Ratu Freya sehingga dia pun langsung melemparkan senjatanya ke arah burung es tersebut dan segera menyuruh William untuk mengerahkan pasukan menuju perbatasan utara sebelum Ratu Freya menemukannya lebih dulu. Sementara itu di kerajaan es, Ratu Freya sangat senang karena akhirnya dia berhasil menaklukkan raja terakhir yang ada di utara. Namun karena sekarang dia tahu jika Eric masih hidup, dia pun menyuruh prajuritnya untuk menggulingkan kerajaan Snow White sekaligus merebut cermin ajaib yang akan membuatnya semakin kuat. Bersama dua rekan barunya yaitu Griff dan Neon, Eric melakukan perjalanan mencari cermin ajaib. Singkatnya, di tengah jalan Eric pun menemukan sebuah petunjuk yang Eric yakini jika sebenarnya para prajurit yang membawa cermin telah mengambil jalur barat. Dan memang benar, ketika Eric dan dua rekannya pergi untuk melihat, ada begitu banyak prajurit yang sudah tewas akibat penyerangan. Setelah mengambil satu anak panah dan karena malam itu turun hujan, Eric dan rekan-rekannya memutuskan untuk mampir ke bar sekaligus mencari informasi. Tapi bukannya mendapatkan apa yang dia cari, Eric malah bertemu dengan beberapa pemburu suruhan Ratu Freya yang tengah mencari dirinya. Eric dan para rekannya pun berusaha keras melawan para pemburu itu, hingga tiba di saat Eric sudah sangat kewalahan, datanglah seorang misterius menolong mereka yang ternyata orang itu adalah Sarah yang masih hidup. Setelah pertarungan tersebut dimenangkan, Sarah membawa Eric dan dua rekannya ke suatu tempat. Di sana, dengan amarah yang masih membara, Sarah berkata bahwa waktu itu dia melihat Eric telah meninggalkannya, sedangkan dirinya dimasukkan ke penjara selama 7 tahun sampai akhirnya dia berhasil membebaskan diri. Eric yang tidak pernah meninggalkan Sarah pun berusaha untuk memberitahu jika semua yang terjadi mungkin hanya tipu muslihat yang dibuat oleh Ratu Freya, sehingga Sarah pun percaya dan akan membantu Eric untuk mencari cermin ajaib. Selama di perjalanan, Eric dan Sarah terus membicarakan hubungan mereka yang dulu, sampai tidak disangka jika mereka akan terkena sebuah jebakan milik kurcaci bernama Bromwyn dan Dorena. Tapi setelah mengiming-imingi uang kepada mereka, Eric dan kawan-kawan pun dibebaskan, lalu meminta petunjuk tentang pemilik anak panah yang dibawanya, yang ternyata anak panah itu milik goblin pencuri hebat dan sangat rakus. Goblins. Bromwyn berkata jika ingin sampai di tempat goblin, mereka harus menuju hutan tersembunyi yang ada di atas sungai Dorian. Dia lalu melakukan kerjasama kepada Eric untuk membantu sekaligus ingin mendapatkan keuntungan dengan mengambil harta karun di tempat tersebut. Singkatnya, setelah menyusuri sungai dan melihat petunjuk dari tulang belulang manusia, akhirnya mereka pun sampai di sarang goblin. Tapi sampai di sana para goblin sudah tewas dengan saling membunuh, dan sudah bisa dipastikan nih semua itu karena hawa jahat dari cermin ajaib. Tidak ingin terpengaruh oleh sihir jahat cermin ajaib, Eric menyuruh rekan-rekannya untuk tidak menatap cermin tersebut. Tapi ketika akan diambil, tiba-tiba Sarah dan Eric kemudian berusaha menyerang dan menahan para goblin yang berdatangan, sedangkan para kurcaci disuruh untuk membungkus dan membawa pergi cermin ajaib. Tapi karena mereka kalah jumlah ditambah Sarah yang hampir tertangkap, Eric pun dengan cepat menolong dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Sarah dan yang lain. Tapi tentu saja Sarah tidak bisa membiarkan hal itu. Dia berusaha membuat panah api yang langsung ditembakkannya kepada para goblin hingga Eric pun berhasil diselamatkan. Are you crying? Walaupun jarak dari tempat goblin menuju ke Suaka tinggal 2 jam lagi, tapi Eric dan rekan-rekannya memutuskan untuk beristirahat. Dan disitulah tidak sengaja cermin ajaib terbuka lalu mulai menghasut Eric agar membunuh Sarah. Untungnya Sarah segera bangun dari tidur dan menyadarkan Eric. Tapi tiba-tiba daerah tempat mereka beristirahat menjadi membeku yang ternyata itu adalah Ratu Freya dan pasukannya yang datang untuk merebut cermin ajaib. Kebenaran lalu terungkap di mana sebenarnya Sarah diperintah oleh Ratu Freya untuk mengikuti Eric dan merebut cermin ajaib karena dia yakin Eric pasti percaya kepada kekasihnya. Terlihat Eric tak bisa berbuat apapun, apalagi setelah Freya mengubah Neon dan Dorena menjadi patung es. Kemudian saat berhasil merebut cermin, Sarah disuruh untuk membunuh Eric dan dia pun langsung melakukannya.
Tapi ketika Freya dan yang lain pergi menyisakan Bronwyn dan Griff yang kebingungan, Erik tiba-tiba bangun karena masih hidup. Dan ternyata Sarah sengaja melesetkan sasarannya membuat Erik senang dan bergegas pergi ke utara untuk menyerang Freya dan pasukannya. Freya sendiri yang sudah sampai di kerajaannya kemudian langsung menghampiri cermin dan membaca mantra yang tertulis di sana, sampai tiba-tiba muncullah sosok yang berubah menjadi Ravenna. Jelas Freya pun heran karena ia kira Ravenna telah mati, tapi ternyata yang dibunuh oleh Snow White waktu itu hanyalah wadah yang digunakan Ravenna, sedangkan jiwanya ia masukkan ke dalam cermin sampai kemudian adiknya sendiri yang membebaskannya. Di luar sana, para kurcaci menyamar menjadi anak-anak hingga berhasil masuk istana, sedangkan Erik memilih untuk naik ke tebing dan melompat masuk. Walaupun hampir terjatuh, dirinya berhasil masuk istana dan berusaha melumpuhkan para penjaga, lalu menyelirap masuk ke ruangan di mana Ratu Freya mengumumkan tujuannya yang ingin menguasai kerajaan milik Snow White. Ketika Erik hampir berhasil membunuh Ratu Freya, tiba-tiba saja Ravenna muncul dan menggagalkan rencananya. Sarah yang ingin membantu pun sialnya ikut tertangkap juga dan keduanya harus dijatuhi hukuman mati. Di sana, Erik berusaha menyadarkan teman-temannya dan menanyai ikatan persaudaraan mereka dari kecil. Selain itu, Erik juga berkata kepada Ratu jika cinta itu bukanlah sebuah kesalahan, karena semua orang pasti memiliki orang tua yang mempunyai cinta untuk anak-anaknya. Lalu ketika hukuman mati akan dijatuhkan, tanpa disangka salah satu teman seperjuangan Erik mematahkan rantai menggunakan pedangnya dan memutuskan untuk ikut melawan ratu yang jahat. Ravenna yang marah pun kemudian mengeluarkan kekuatannya dan mulai menyerang para prajurit, membuat Freya tidak tega melihatnya dan dengan cepat menghentikan kakaknya itu dengan membuat dinding es di antara mereka. Kini yang berseteru adalah Ravenna dan Freya, karena Ravenna menganggap adiknya masih lemah seperti dulu. Maksudnya lemah adalah dia masih mau nolong orang-orang yang telah berkhianat seperti Erik dan Sarah. Tapi sebenarnya di balik itu semua, sebenarnya Freya ingin mendengar suatu fakta tentang apa yang terjadi pada kebakaran malam itu. Karena sekarang Ravenna terikat dengannya yang sudah membebaskannya dari cermin, Freya pun langsung membaca ingatan masa lalu, yang kemudian dia mengetahui jika yang telah membunuh anaknya adalah Ravenna, kakaknya sendiri, dengan menjebak kekasih Freya. Ravenna yang sudah ketahuan pun mulai menyerang Freya dengan menusuknya hingga tak lama kemudian Erik dan yang lain datang menolong. Tapi karena mereka bukan tandingan Ravenna, Freya bergegas memeluk Ravenna dan mengeluarkan sisa kekuatannya. Namun yang terjadi, dirinya malah ditusuk tepat di bagian perut. Di sisi lain, Erik yang masih bisa bangkit kembali menyerang Ravenna. Dan dibantu oleh Freya yang mencoba membekukan cermin, Erik langsung melemparkan kapaknya dan membuat cermin beserta Ravenna hancur berkeping-keping. Ketika Ratu Freya ikut tewas, sihir mulai lenyap membuat orang-orang yang telah dibekukan kembali ke wujud semula. Anak-anak yang ditangkap kemudian dibebaskan dan sekarang wilayah utara bebas, membuat kerajaan Snow White terlepas dari penyerangan. Dan film pun berakhir.